Swastiastu, para sahabat dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan sebuah dasar ya. Dasar tentang apa saja yang perlu kita ketahui dalam membuat layangan. Ini adalah alat yang wajib kita miliki ya sebagai seorang pelayang. Dimana yang pertama di sini adalah cutter. Ini adalah cutter ya, sahabat ya. Jadi saya menggunakan cutter dalam meraut bambu. Saya pilih menggunakan cutter yang lebih besar ya. Jadi sahabat pelayang, pilihlah cutter yang besar. Dimana di sini ada pengunciannya dan ini adalah besi yang melindungi sahabat nantinya. Jangan sekali-sekali memilih cutter yang kecil ya, sahabat ya. Karena kita utamakan keselamatan yang utama. Ini adalah besi yang akan melindungi tangan sahabat dari mata pisaunya. Jadi fungsi cutter ini bagi saya adalah untuk meraut bakalan bambu. Jadi sebelum bambunya dihaluskan, kita harus meraut kasar ya, dengan menggunakan cutter. Jadi cutter ini bisa praktis, kita bisa isi ulang dengan cara melepasnya seperti ini. Nah, kalau mata pisaunya sudah mulai tumpul seperti ini ya, agak berimping dia, kita bisa isi ulang, recas ulang ya. Kita bisa beli isinya di toko terdekat. Kemudian yang kedua, alat yang wajib adalah mutik ya. Di sini sahabat pelayang harus punya mutik yang mencirikan sahabat sebagai seorang pelayang ya. Jadi di sini di Bali biasanya kita seorang pelayang pasti punya mutik khusus ya, seperti ini bentuknya. Nah, di sini memang sih lumayan harganya cukup mahal ya kalau mutik ini, karena bahannya tergolong bahan kelas 1 ya. Jadi sahabat pelayang jika tidak punya mutik juga bisa menggunakan pisau dapur, tapi ingat dari yang tajam ya, yang bahannya agak kuat. Ini. Nah, di sini mutik di sini saya gunakan sebagai alat untuk menghaluskan atau memfinishing dari rautan bambu. Nah, jadi fungsi dari mutik di sini saya menggunakannya dalam finishing rautan agar rautan sahabat bisa lebih rapi dan halus. Jadi gunakanlah mutik. Jangan menggunakan mutik untuk mencari bakalan, karena mutik sahabat kasihan ya, karena harganya mahal. Jadi lebih baik kita gunakan cutter untuk mencari bakalannya, dan untuk menghaluskannya atau finishingnya kita menggunakan mutik. Ini alat-alatnya. Kemudian yang ketiga, sahabat memerlukan alat potong gunting. Gunting ini wajib ya, karena sangat berfungsi sekali jika dalam keadaan darurat, misalnya memotong tali ya. Gunting ini wajib, potong kain juga bisa ya, pokoknya pasti berfungsi semuanya. Dan yang ini adalah belakas. Ini sangat wajib ya dalam memotong bambu. Bambu yang besar kita potong dengan belakas. Mungkin di Bali namanya belakas, kalau di daerah lain mungkin beda nama ya. Ini belakas saya tergolong lawas nih. Jadi belum saya update ya, belum upgrade untuk membeli belakas yang baru. Saya lihat banyak belakas yang ada di tempat menjual belakas sangat bagus ya. Bahkan ada khusus sebagai belakas layang. Ya, ini adalah wajib, khususnya bagi para pemula harus punya ini ya. Dan yang terakhir ini adalah gergaji. Ini sangat penting sekali jika sahabat ingin menghasilkan potongan bambu yang sangat rapi. Jadi saya membelinya ini agar potongan bambu saya ya ujung-ujungnya bisa rapi. Jadi saya menggunakan gergaji ini yang saya beli online ya, karena jika saya menggunakan gergaji yang besar
tidak efisien ya. Jadi saya memerlukan gergaji yang kecil untuk memotong bambu kecil. Sahabat bisa membelinya online ya. Jadi ini saja alat-alat yang wajib ya, yang menciri khaskan sahabat sebagai seorang pelayang, khususnya di Bali. Sahabat harus punya ini ya. Ini ciri khas kita. Dan semuanya ini agar rapi, sahabat pelayang juga memerlukan tas untuk menyimpannya ya. Nah, ini tas. Jadi ini adalah peralatan layangan saya, alat-alat perkakas saya masukkan semuanya ke dalam tas ini agar saya mudah untuk mencarinya ya sahabat ya, dan lebih praktis dalam menyimpan barang. Jadi ini saja yang penting ya sahabat ya, penting kita harus punya sebagai seorang pelayang. Sekarang saya akan jelaskan tentang tali ya. Jadi bagaimana caranya kita melepas tali, menggulungnya, maupun alat-alat yang akan saya gunakan sebagai alat untuk menggulung tali. Jadi di sini kebetulan saya baru saja membeli tali damil ya, dengan ukuran 25 lbs dengan ketebalan 0,50 mm. Nah di sini akan saya peragakan bagaimana caranya dari membuka, melepas sampai ke menggulungnya. Karena saya banyak lihat waktu ini ya, saya lihat pelayang yang bertanya dan kesulitan dalam menggulung tali. Jadi dia melepas talinya, kemudian dia coba tanpa pengalaman membuka tali, akhirnya benangnya atau talinya susut ya. Jadi dia merequest saya menanyakan bagaimana caranya menggulung tali dengan benar. Nah di sini sebenarnya gampang ya, karena sahabat pelayang karena belum terbiasa saja dan belum terlalu kurang ya dalam pengalamannya ya, jadi maka terkesan sulit. Nah sekarang saya akan peragakan bagaimana caranya melepas tali sampai ke menggulungnya. Pertama kita cari ujungnya ya. Keluarkan talinya dari ujungnya ya. Kita istilahnya di sini kita embatkan atau kita keluarkan isinya dari ujung ya. Jadi ini adalah cara untuk melepaskan tali jika kita sendirian. Kembali lagi di sini, sahabat harus sabar ya. Biasanya kita tidak sabar untuk melepas talinya karena kita ingin cepat-cepat untuk menaikkan layangan. Nah, untuk mengakalinya lebih baik sahabat beli dulu talinya dan lepaskan terlebih dahulu, baru kita membuat layangan. Ya, setelah kita embatkan talinya, kita gulung dahulu ya sahabat ya. Kita gulung dari ujungnya seperti ini. Jangan sampai tidak digulung ya, karena rawan susut. Kemudian kita cari urutannya. Nah, di sini sahabat harus hati-hati ya. Jika talinya melintang atau melingkar ya pada tali yang lainnya, sahabat harus mencari lipatannya terlebih dahulu agar tarikannya atau talinya bisa normal kembali.
Kemudian jika sahabat punya teman di sini, lebih baik kita bersama teman untuk membukanya. Jadi caranya adalah dengan memasukkan tali ini ke pergelangan tangan kita, sementara teman kita menggulungnya. Jadi kerja kita akan semakin cepat ya dan efisien. Nah, jika talinya mulai terasa stuck atau macet ya, mungkin ada sedikit kekeliruan dalam talinya, jadi kita benahi terlebih dahulu, jangan digulung terus ya, bisa susut nanti. Nah, kemudian setelah itu, jika sahabat ingin cepat ya, jika ingin cepat dalam pengerjaan menggulung tali ini, sahabat bisa membuka urutan selanjutnya sekaligus ya, sekalian kita buka. Ya, tapi ingat, terakhir harus ya, hati-hati ya. Jika tidak, sahabat talinya bisa susut. Membukanya terlebih Pastikan dahulu, sahabat melihat urutannya ya. Tidak susut ya. Ini untuk gulungan yang terakhir, cara membukanya adalah yang paling terakhir, tapi kita mengembatkannya atau melepas talinya jangan memakai gulungannya, tapi kita lepaskan di sisi yang lagi satunya, dimana di sini tujuannya adalah agar tali sahabat tidak susut. Jadi sahabat jangan gulung dari sini ya. Untuk yang terakhir ini khusus ya. Ini tipsnya, kita buka dari sini. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Jika sahabat mengulung dari sini, kemungkinan susutnya akan ada karena tangguhnya di sini. Jadi kita buka tangguhnya, kita ulur dari sisi yang sini seperti biasa ya. Ini berguna jika sahabat menggulung atau membuka tali sendirian jika tidak ada teman.